Baik, jamaah, ini ada pertanyaan. Benarkah hewan kurban kelak menjadi tunggangan di atas sirat? Adakah dalilnya? Apabila tidak benar, yang benar seperti apa, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab, jamaah ya. Ana tidak pernah membaca hadis yang sahih bahwasanya hewan kurban itu akan menjadi tunggangan kelak di padang mahsyar. Memang orang-orang yang bertakwa, kata Allah, wa nahsyurul muttaqina yauma idzin. Apa ayatnya? Bukan muttaqin. Ila rahman wa nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Orang-orang yang bertakwa itu kelak di padang mahsyar digiring menuju Allah wafda, seperti delegasi-delegasi tamu-tamu negara. Mereka naik kendaraan, naik onta-onta. Soalnya kalau bicara jadi kendaraan, gimana kalau korbannya kambing? Nggak bisa jadi kendaraan. Wallahu a'lam jemaah. Tapi yang jelas korban itu akan memberikan syafaat juga kepada antum sebagai amalan antum. Tapi kalau jadi kendaraan, anda nggak tahu. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah dalil bahwasanya hewan kurban akan menjadi kendaraan di akhirat? Saya baru dengar bahwasanya kalau kita sembelih korban nanti jadi tunggangan kita di akhirat. Pertama, ini agak aneh karena hewan kurban itu yang paling afdal adalah kambing. Yang paling afdal adalah apa? Kambing. Karena Nabi nyembelih kambing. Dan kita tahu kambing itu bukan tunggangan. Kambing itu bukan apa? Tunggangan. Tunggangan itu onta, ya. Kuda, iya, ya. Saya tidak tahu hadis tersebut. Kalau ada yang bilang demikian, sampaikan dalilnya. Saya pernah mendengar bahwa kurban kita akan menjadi kendaraan orang yang berkurban saat di akhirat. Apakah benar, Ustaz? Oh ya, saya pun demikian. Pernah mendengar dan membaca juga referensi-referensi terkait, khususnya ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan kalimat istafrihu dhahayakum, ya, gemukkanlah, baguskanlah hewan-hewan sembelihan kalian, fa innaha matayakum 'ala sirat. Karena sesungguhnya hewan-hewan kurban, hewan-hewan sembelihan yang dibaguskan itu nanti akan datang di hari kiamat menjadi kendaraan kalian melewati sirat, ya, melewati jembatan penyeberangan yang menentukan antara rahmat ataukah azab, antara surga ataukah neraka. Namun demikian persoalannya, riwayat ini dan riwayat-riwayat terkait, ya, nanti ada beberapa jenis lafaz-lafaz yang berbeda, ada yang thamminu, ya, atau yang azimu, ya, besarkan, baguskan, cari yang terbaik di hewan kurban kalian, dan ujungnya sama, bahwa sungguhnya hewan-hewan itu akan menjadi kendaraan tunggangan kalian saat melewati as-sirat atau di hari kiamat. Seluruh riwayat-riwayat ini persoalannya dinilai oleh para ulama-ulama pakar di bidang ahli hadis itu sebagai riwayat-riwayat yang sangat lemah, bahkan sebagian diantaranya tidak memiliki asal, ya, sehingga disebut hadis-hadis yang bermasalah. Bahkan Ibnu Arabi Al-Maliki menyebut hampir seluruh hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan korban, ya, yang dimaksudkan keutamaan ini yang berlebihan, yang seperti tadi disampaikan, itu tidak ditemukan kekuatannya, ya, atau dipandang lemah, ya, dalam persoalan-persoalan terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan hewan kurban. Di sini kita bisa temukan beberapa ulama mengomentari spesifik atas riwayat yang tadi disampaikan, seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talhisul Habir juga menyebut riwayat ini sangat lemah sekali. Demikian dengan misalnya As-Sakhawi, ya, As-Sakhawi pakar di bidang penelitian hadis, beliau punya kitab namanya Maqasidul Hasanah, juga senada dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, menilai hadisnya sangat lemah sekali. Demikian juga Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau menyebut bahwa ini pun sangat lemah sekali. Dan beberapa ulama termasuk Al-Imam As-Suyuti juga beliau menilai bahwa hadis ini sangat lemah sekali. Namun ada yang menarik, beberapa komentar para ulama, sekalipun pandangan mereka menyebut bahwa ini riwayat-riwayat ini lemah, bahkan pada sebagian riwayatnya yang lain itu tidak ada asalnya, tidak ada ketersambungan kepada Nabi SAW, sehingga disebut dengan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang cacat sanad. Namun demikian, ada komentar yang sangat juga cukup bagus dari sebagian kalangan ulama yang menyebutkan bahwa boleh jadi perkataan-perkataan ini sesungguhnya bukan ingin menunjukkan maksud dari real aslinya ini menjadi kendaraan, tapi berupa majas atau kiasan, karena ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab itu seringkali juga bisa bermakna kiasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hewan-hewan ini, ya, jika memang kita bisa mencari yang paling bagus, mencari yang paling baik, maka dimungkinkan pahalanya semakin bagus, ya, semakin baik, semakin banyak. Dan dengan banyaknya pahala ini yang akan memudahkan kita melewati as-sirat, karena timbangannya semakin besar, timbangan semakin banyak. Ya, bukankah korban pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak Nabi Adam alaihissalam adalah korban yang terbaik?
ya kurban yang paling bagus, ya kan? Seperti disebutkan, disyaratkan di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 27 itu, ya watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima ya wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan bacakanlah Muhammad SAW, ajarkan kepada mereka kisah tentang dua anak Adam ya alaihissalam dengan kisah yang sebenar-benarnya. Ketika mereka dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah kurban, ya maka diterima yang satu, yang lainnya ditolak. Siapa yang diterima ini adalah anak Adam alaihissalam yang berkurban dengan hewan ternaknya, ya dipilih yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling indah tampilannya, itu yang diterima. Sementara yang satunya lagi tidak mendapatkan penerimaan karena memilih kualitas yang paling jelek dari hasil perkebunannya. Nah ini di sini ya kemudian terlihat bagaimana kesungguhan untuk berkorban itu, sampai-sampai ketika Allah pun menurunkan surah Al-Kautsar ya kepada Nabi Muhammad SAW yang menjamin surga terbaiknya dengan segala keindahan nikmatnya, sampai-sampai Allah memerintahkan Nabi bersyukur untuk memperbanyak salat, kemudian juga berkorban ya. Dan perhatikan kalimatnya, inna a'tainakal kautsar fasalli, ya maka salatlah li rabbika, kepada Rabbmu, ya, wanhar, ya dan berkurbanlah. Kalimatnya menggunakan nahar. Nahar itu sepakat dalam bahasa Arab digunakan untuk apa? Unta. Ya, hewan sembelihan untuk unta. Sedangkan unta tingkat yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling besar, yang paling banyak manfaatnya. Nah, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa jika kita akan berkorban, maka dengan anggaran yang mungkin kita bisa keluarkan, cari yang paling bagus hewannya. Jika harta kita misalnya cukup berlebih, maka dengan harta itu cari yang paling terbaik. Ya, cari yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling banyak manfaatnya. Maka dari situ, apa yang bisa didapatkan? Keikhlasan kita dengan berkorban itu yang menjadikan pahala bisa berlipat. Dengan pahala berlipat, mizannya semakin kuat, semakin berat. Dan dengan semakin berat ini, itu yang berpeluang kemudian menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menutupi kesalahan kita sehingga mempercepat kita melewati sirat. Barangkali ini yang dimaksudkan menjadi kendaraan dalam konteks amalnya, bukan konteks kemudian hewannya. Karena Allah sendiri menyampaikan dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, yang sampai bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kitanya. Dan dengan takwa ini kendaraan terbaik dan pakaian terbaik yang kita kenakan untuk bisa menghadap Allah dan mempercepat kita melewati sirat guna menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Jadi kita simpulkan dari segi sanad kualitasnya sangat lemah, bahkan bukan hanya sangat daif jiddan, tapi juga ada yang la aslalahu, nggak ada asalnya, ada yang palsu dan sebagainya. Tapi dari segi matannya, dari segi isinya, ada isyarat yang menunjukkan ini bermakna kiasan, dalam arti pemahaman memperbagus hewan kurban supaya pahalanya banyak, dan dengan pahala itu itulah kendaraan terbaik untuk menuju surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian cara memahaminya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan segala apa yang kita ikhtiarkan untuk mudah dilakukan, dan semuanya mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan bersandar kepada hadis ini karena hadisnya sangat lemah, bahkan sebagian besar adalah diduga palsu, tapi boleh memaknai hadis ini dengan makna kiasannya dengan pengertian yang tadi saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Benarkah kalau kita berkorban, ketika melewati jembatan Sirat kita akan menunggangi hewan kurban kita? Itu hadis palsu. Itu hadis apa? Palsu, Pak. Ya. Yang jelas, Pak, berkorban itu pahalanya besar. Ada sebuah riwayat yang sebagian ulama menghasankan dan sebagian mendhaifkan, bahwa berkurban, ketika kita berkurban, setiap rambut dari hewan kurban itu menggugurkan satu dosa kita. Namun, ya, hadis ini sebagian ulama mendhaifkannya. Kemudian tidak berkurban sama sekali. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat, biquruniha dengan tanduknya, wa azlafiha dengan bulunya, wa ash'ariha dengan bulunya, wa azlafiha dengan kukunya. Tanduk, bulu, kuku itu sampah. Belum pernah orang ngundang saya, Ustaz Somad nanti datang ke rumah ya, kita makan gulai bulu dan kuku. Tanduk, bulu, kuku sampah. Apa makna hadis ini? Sedangkan tanduk, bulu, kukunya saja bersaksi di hadapan Allah nanti bahwa orang ini sudah berkurban. Apalagi dagingnya, lemaknya, kepalanya, kulitnya.
maka semua akan bersaksi di hadapan Allah. Yang sudah berkurban, alhamdulillah. Yang belum daftar, segera daftar ke Masjid Al-Ikhlas, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu tetap enggak mau berkurban, innalillah. Fasalli li rabbika wanhar. Allah sudah kasih kita banyak. Inna a'tainakal kautsar. Allah cuma minta dua. Fasalli, salat. Wanhar, berkurban. Salat amal badan, tegak, ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, salam. Wanhar, harta keluar berkurban. Kalau ada orang yang membencimu, mengejekmu, menganiaya, mau menyantet, mau membunuhmu, inna syani'aka huwal abtar. Pembencimu nggak usah kau pikirkan, itu urusan Allah, serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang membuli, yang mengejek, bacakan itu inna syani'aka huwal abtar. Yang penting kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Pak Ustadz, daging hewan kurban ini nggak boleh dimakan. Kurban nazar nggak boleh dimakan. Saya bernazar kalau anak saya lulus P3K tahun ini saya berkurban, tapi kalau nggak lulus saya nggak berkurban sampai mati. Itu nggak boleh dimakan. Adapun kurban yang untuk kita semua kurban sunat, maka amat sangat baik sekali. Fatibu